Berbicara mengenai sepak bola, tentu kita tidak bisa lepas dari yang namanya formasi. Seperti yang kita ketahui, formasi sangat penting dalam sepak bola. Formasi merupakan suatu strategi atau cara penempatan ruang gerak, serta pembagian tugas setiap pemain dengan posisi yang ditempatinya. Sejak puluhan tahun lalu, permainan sepak bola telah menggunakan banyak formasi. Dan berikut Starting 11 sajikan 10 formasi yang sering digunakan dalam sepak bola. Formasi 2-3-5. Formasi 2-3-5 merupakan formasi kuno. Formasi ini disebut juga formasi piramida terbalik karena bentuknya memang menyerupai piramida yang terbalik. Formasi ini cukup populer dan banyak digunakan oleh klub dari Inggris Raya pada akhir 1870-an. Klub asal Wales, Wrexham FC, pernah berjaya merebut Piala Wales pada Maret 1878 ketika memakai formasi ini, di mana mereka mengalahkan Drift di laga final, yang ketika itu memakai formasi 2-2-6. Formasi 2-3-5 banyak digunakan karena prinsip bermain bola zaman dulu adalah mencetak gol sebanyak-banyaknya. Tak mengherankan jika kemudian tim-tim menempatkan lebih banyak pemain depan. Seiring berjalannya waktu, formasi 2-3-5 mulai punah dan berubah menjadi 3-5-2 atau 4-5-1. Formasi 4-2-2-2. Formasi 4-2-2-2 dapat dianggap sebagai variasi dari formasi 4-2-4, di mana fokus susunan pemain dalam formasi 4-2-2-2 meliputi 4 pemain back, 2 pemain gelandang dengan fungsi pertahanan, 2 pemain menjadi gelandang penyerang, dan 2 lainnya menjadi penyerang utama. 2 back sayap juga harus bisa membantu tugas gelandang bertahan, sementara gelandang serang harus bisa bermain dengan baik di tengah dan di samping. Menjaga keseimbangan di mana perannya juga sebagai playmaker. Di antara 2 pemain depan, 1 pemain biasanya akan turun untuk menjemput bola dari lini tengah. Ketika bertahan, formasi 4-2-2-2 akan berubah menjadi 4-4-1-1 atau 4-4-2, dan ketika menyerang akan berubah menjadi 4-2-4 atau 4-2-3-1. Formasi 3-4-3. Formasi ini cukup populer dan juga termasuk favorit karena kerap dipergunakan oleh pelatih. Formasi tersebut menawarkan keseimbangan yang cukup baik, di mana ada 3 pemain back murni, 4 pemain sebagai gelandang, dan ada 3 pemain yang dijadikan sebagai penyerang. Gelandang paling kanan dan kiri biasanya punya tugas merangkap sebagai back sayap. Back sayap atau wingback adalah posisi di mana 2 pemain gelandang agak maju ke depan, dan perannya otomatis menjadi bertahan sekaligus maju jika diperlukan sesuai dengan kondisi. Ada pula 2 gelandang yang posisinya ada di tengah dan playmaker adalah peran utama yang dijalankan oleh pemain gelandang tersebut. Formasi 4-1-2-1-2. Formasi 4-1-2-1-2 ini memiliki 4 pemain bertahan, yaitu 2 pemain center back atau back tengah, memiliki 4 pemain tengah dengan 2 pemain center midfielder atau gelandang tengah, 1 pemain defensive midfielder atau gelandang bertahan, 1 pemain offensive midfielder atau gelandang serang, serta memiliki 2 pemain penyerang. Dengan formasi ini, permainan tim baik dalam pertahanan maupun penyerangan bisa lebih stabil. Dengan gaya bermain melalui tengah sehingga permainan gelandang yang menyuplai ke striker menjadi kemungkinan terjadinya banyak gol. Apalagi dengan adanya gelandang serang yang biasanya memberikan kemenangan dengan tendangan jarak jauhnya. Formasi 4-4-1-1. Susunan pemain dalam formasi ini adalah 4 back, 4 lainnya sebagai gelandang yang berada di tengah, dan 2 pemain sisanya menjadi penyerang. Posisi formasi ini adalah variasi dari 4-4-2, hanya saja beda kedua formasi tersebut adalah pemain penyerang ada 2, 1 orang sebagai penyerang utama dan 1 lagi menjadi second striker atau penyerang lubang. Penyerang lubang ini pun dapat menjadi pemain tengah sebagai penerima bola yang dioper oleh gelandang dan kemudian bisa digiring oleh dirinya sendiri atau langsung diberikan pada penyerang utama. Formasi ini cukup sering digunakan oleh Everton dan tim Kroasia pada 2006. Formasi 3-5-2. Formasi 3-5-2 mendominasi Italia dan perlahan menyebar ke seluruh Eropa. Formasi ini menggunakan 3 pemain back, 5 pemain gelandang, dan 2 pemain penyerang yang menjadi kunci pencetak gol. Salah satu dari 3 orang yang menjadi back atau pemain bertahan akan dijadikan sebagai seorang sweeper atau penyapu yang biasanya dilakukan oleh back tengah.
Saat menyerang, ada 2 orang gelandang tengah yang ditugaskan untuk menjaga kedalaman agar dapat menangkal serangan balik. Sedangkan di sisi lain, agar penyerangan kuat, maka striker dibantu oleh 2 orang pemain sayap. Pada formasi ini yang dijadikan 2 striker harus memiliki kecepatan, umpan balik, dan tembakan yang bagus. Formasi ini kerap dipakai oleh raksasa Italia, Juventus. Formasi 4-1-4-1. Dalam formasi ini, terdapat 4 pemain yang berada di belakang sebagai bek. Kemudian ada 1 pemain yang dijadikan gelandang bertahan, 4 pemain dijadikan gelandang penyerang, dan 1 orang sebagai striker berada di depan. Gelandang bertahan bertugas menjaga kedalaman, memutus aliran serangan lawan, serta mendistribusikan bola kepada playmaker. Selain itu, 4 pemain lini tengah juga harus eksplosif. Kedua gelandang tengah akan memainkan peran box to box, sementara para pemain sayap akan bergerak membantu serangan, dan jika dibutuhkan bisa membantu pertahanan. Formasi 4-3-3. Formasi 4-3-3 ini adalah formasi yang lebih ofensif karena menggunakan 3 striker sekaligus dan tetap punya 4 back. 2 pemain depan yang berada di kiri dan kanan akan berperan sebagai penyerang sayap. Sementara 1 penyerang lainnya menjadi striker utama atau target man. Selain itu, bantuan dari 2 gelandang yang ditempatkan di tengah jelas untuk menyokong serangan. Dan 1 pemain lagi sebagai gelandang tengah akan mengalirkan bola dari belakang ke depan. Beberapa tim yang sering menggunakan formasi ini adalah Barcelona, FC Porto asuhan Andre Villas-Boas, dan Timnas Portugal pada Piala Eropa 2012. Formasi 4-4-2. Formasi ini sangat sering digunakan oleh tim-tim di dunia. Formasi ini adalah formasi yang terbilang formasi klasik. Formasi 4-4-2 adalah formasi dinamis dan stabil karena antara bek, gelandang, dan penyerang sama-sama pas. Ada 4 orang bek, 4 pemain tengah, dan ada 2 pemain penyerang yang akan menjadi target man. Dengan posisi yang seperti ini, sangat cocok digunakan untuk bermain sepak bola yang baik. Keseimbangan antara bek, pemain tengah, gelandang, dan penyerang tidak diragukan lagi. Dalam dunia si kulit bundar, formasi inilah yang dijadikan acuan dalam bermain sepak bola. Formasi ini pernah digunakan timnas Inggris di Piala Eropa 2012 dan AC Milan saat masih dilatih oleh Arrigo Sacchi. Formasi 4-2-3-1. Formasi terbaik dan cukup sering digunakan lainnya adalah 4-2-3-1, di mana ada 4 orang pemain sebagai bek, 2 orang sebagai gelandang bertahan, ada 3 pemain yang berada di tengah sebagai penyerang dan 1 striker. Formasi inilah yang dianggap sebagai formasi yang cukup sulit ditembus karena saking solidnya. Pertahanan dari formasi ini termasuk sangat sulit ditembus karena adanya bek 4 orang dan pemain tengah 2 orang yang bertahan dengan sangat baik. Adanya 3 orang sebagai pemain tengah penyerang dan penyerang utama 1 orang juga membuat serangan makin kuat sehingga tim lawan kemungkinan bakal kewalahan. Tim-tim yang kerap menggunakan formasi ini adalah Real Madrid, Borussia Dortmund, dan Shakhtar Donetsk.